Selama hampir 57 tahun sebagai bangsa merdeka kita dihadapkan pada panggung sejarah perpolitikan dan ketatanegaraan dengan dekorasi, setting, aktor, maupun cerita yang berbeda-beda. Setiap pentas sejarah cenderung bersifat eksklusif dan stereotipe. Karena kekhasannya tersebut maka kepada setiap pentas sejarah yang terjadi dilekatkan suatu atribut demarkatif, seperti Orde Lama, Orde Baru dan kini Orde Reformasi. Karena eksklusivitas tersebut maka sering terjadi pandangan dan pemikiran yang bersifat apologetik dan keliru bahwa masing-masing orde merefleksikan tatanan perpolitikan dan ketatanegaraan yang sama sekali berbeda dari orde sebelumnya dan tidak ada ikatan historis sama sekali. Orde Baru lahir karena adanya Orde Lama, dan Orde Baru sendiri haruslah diyakini sebagai sebuah panorama bagi kemunculan Orde Reformasi. Demikian juga setelah Orde Reformasi pastilah akan berkembang pentas sejarah perpolitikan dan ketatanegaraan lainnya dengan setting dan cerita yang mungkin pula tidak sama. Dari perspektif ini maka dapat dikatakan bahwa Orde Lama telah memberikan landasan kebangsaan bagi perkembangan bangsa Indonesia. Sementara itu Orde Baru telah banyak memberikan pertumbuhan wacana normatif bagi pemantapan ideologi nasional, terutama melalui konvergensi nilai-nilai sosial budaya. Orde Reformasi sendiri walaupun dapat dikatakan masih dalam proses pencarian bentuk, namun telah menancapkan satu tekad yang berguna bagi penumbuhan nilai demokrasi dan keadilan melalui upaya penegakan supremasi hukum dan HAM. Nilai-nilai tersebut akan terus dijustifikasi dan diadaptasikan dengan dinamika yang terjadi. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, landasan hukum pendidikan mengalami perkembangan yang mencakup beberapa undang-undang dan kebijakan kunci. Berikut adalah rincian lebih lanjut. 1. Undang-Undang Dasar 1945, UUD 1945, menyatakan hak untuk mendapatkan pendidikan setiap warga negara. Menyelaraskan prinsip-prinsip pendidikan dengan tujuan pembangunan nasional. 2. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, UU Sisdiknas. Memberikan dasar hukum bagi sistem pendidikan nasional. Menyelaraskan pendidikan formal, non-formal, dan informal. Menegaskan hak dan kewajiban peserta didik, pendidik, dan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan. 3. Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Mengatur pendidikan tinggi di Indonesia. Menetapkan kerangka kerja lembaga pendidikan tinggi, penjaminan mutu, dan akreditasi. 4. Pembentukan sistem pendidikan nasional. Menyusun struktur dan komponen sistem pendidikan nasional, termasuk tingkat pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Mendorong pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan industri. 5. Aksesibilitas pendidikan. Melibatkan upaya untuk meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Implementasi program-program bantuan pendidikan untuk kelompok ekonomi lemah. 6. Peningkatan kualitas guru. Mengakui peran penting guru dalam meningkatkan mutu pendidikan. Menetapkan standar kualifikasi dan pengembangan profesional bagi guru. Menggalakkan program pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan keterampilan guru. 7. Tujuan pendidikan nasional. Mencapai tujuan pembangunan nasional melalui peran pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan sebagai investasi dalam sumber daya manusia. 8. Tantangan dan solusi. Mengidentifikasi tantangan seperti kesenjangan regional dan ketidaksetaraan akses pendidikan. Menyajikan solusi, termasuk kebijakan untuk mengatasi kesenjangan dan memastikan pemerataan pendidikan. 9. Pencapaian pendidikan Indonesia. Menyajikan data dan statistik terkini mengenai prestasi pendidikan yang dicapai. Menyoroti inovasi dan keberhasilan dalam sistem pendidikan. Dengan landasan ini, Indonesia berusaha membangun sistem pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan berorientasi pada pembangunan nasional. Implementasi kebijakan-kebijakan ini terus berkembang sesuai dengan perubahan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Seiring berjalannya waktu, landasan pendidikan pasca kemerdekaan Indonesia telah menjadi pilar utama dalam membentuk arah dan visi pendidikan nasional. Dari UUD 1945 hingga UU Sisdiknas dan UU Pendidikan Tinggi, Indonesia terus mengukir perjalanan pendidikan yang mengakar pada prinsip inklusivitas, kualitas, dan relevansi dengan tuntutan pembangunan. Tantangan dan solusi yang dihadapi sepanjang perjalanan ini merefleksikan dedikasi untuk mengatasi ketidaksetaraan akses, meningkatkan mutu guru, dan memastikan pendidikan menjadi kekuatan penggerak pembangunan nasional.
Melalui inovasi dan keberhasilan, Indonesia terus membuktikan bahwa investasi dalam sumber daya manusia melalui pendidikan adalah kunci untuk menghadapi tantangan global. Dengan berbagai pencapaian yang dicapai, baik dalam pemerataan akses pendidikan maupun peningkatan mutu, Indonesia melangkah menuju masa depan dengan keyakinan bahwa pendidikan akan terus menjadi tulang punggung kemajuan bangsa. Semangat untuk mengejar keunggulan dan mempersiapkan generasi muda menjadi pemimpin masa depan masih menjadi landasan utama. Sebagai sebuah epilog, perjalanan pendidikan Indonesia tidaklah selesai di sini. Dalam setiap tantangan terdapat peluang, dan pendidikan terus menjadi tulang punggung transformasi sosial. Dengan tekad yang tidak tergoyahkan, Indonesia bersiap untuk menulis bab selanjutnya dalam kisah pendidikan, mengukir prestasi baru, dan membawa visi kemerdekaan hingga ke generasi-generasi mendatang.